Hello everyone, selamat datang di CNN Video Podcast. Kamu punya peran melawan plastik. Nama saya Amelia Yahya dan saya senang sekali bisa berada di sini untuk menjadi moderator di acara yang sangat bermanfaat ini. Well, to kick off our podcast, please allow me to start with one great quote that says that there is no such thing as a way. When you throw something away, it has to go somewhere. Well, itulah sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik seperti dibakar di ruang terbuka, tidak dikelola layak di tempat pembuangan sampah resmi, dan sisanya mencemari saluran air dan juga laut. Dan angka ini diprediksi bakal bertambah mengingat jumlah produksi sampah plastik di Indonesia ini menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Melihat kenyataan tersebut, ekosistem pengelolaan sampah nasional sangat penting sekali. Karena itulah PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI bekerja sama dengan Agence Française de Développement atau AFD dalam rangka dukungan untuk investasi infrastruktur pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Kerjasama ini disalurkan kepada proyek-proyek infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk membangun berbagai proyek ramah lingkungan di Indonesia. Nah, untuk itu kita telah mengadakan comic strip competition untuk melawan plastik untuk peserta usia 18 hingga 25 tahun untuk periode 19 Juli hingga 6 Agustus 2021. Dan hadiahnya untuk pemenang favorit 5 juta rupiah, untuk pemenang ketiga 10 juta rupiah, untuk pemenang kedua 13 juta rupiah, dan juga untuk pemenang pertama a staggering 20 juta rupiah. So please come and participate. Dan untuk karya ini di lombanya harus di satu halaman. Nanti untuk informasi-informasi yang lebih detail lagi, saya akan jelaskan di akhir acara. Untuk itu tetaplah bersama kami sampai ke penghujung acara ya. Dan selain comic strip competition ini, hari ini juga hadir bersama kami speaker-speaker kami yang luar biasa, and together, ladies and gentlemen, we are going to pick their brain. Nah, hari ini ada Bapak Agus Iman Solihin. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Korporasi dan Manajemen Inisiatif PT SMI. Halo Bapak. Selamat sore. Sore Bapak. And also with us juga ada Ibu Ramona Harimurti, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT SMI. Halo Ibu Mona. Hai Mbak. And also here with us, one of our great speakers, we also have Ms. Leah Lebeshnik. She is the AFD Project Officer on Natural Resources Management. Hello, Ms. Leah. I hope you're doing well there. Good afternoon. Hi. Dan tentunya last but not least, kita juga ada Mas Beng Rahadian, komikus Indonesia. Halo, Mas Beng. Halo, Mbak. Yeah, once again, I would like to convey my appreciation. Terima kasih untuk semua narasumber, untuk speaker-speaker kami sudah bergabung bersama kami di hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama saya di panel discussion hari ini, Ibu Ramona, boleh Ibu jelaskan sedikit nih singkat profil dari PT SMI dan juga target PT SMI to fight plastic waste, Ibu? Ya, my pleasure. Makasih Amel. Kesempatannya yang diberikan. Ya, PT SMI itu PT Sarana Multi Infrastruktur Persero ya. Kami itu adalah BUMN di bawah Koordinasi Kementerian Keuangan. Jadi selain Kementerian Keuangan itu menjalankan tugas utama untuk mengelola fiskal negara, dia juga mempunyai tugas-tugas pembangunan yang diturunkan ke agen-agennya, salah satunya melalui kami. Jadi kami itu disebutnya sebagai Special Mission Vehicles dari Kementerian Keuangan. Selain PT SMI juga mempunyai beberapa subsidiaries company di bawah koordinasi Kementerian Keuangan semua yang masing-masing memiliki fungsi dan mandat masing-masing ya, sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Kembali kepada profil PT SMI itu 100% dimiliki oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dengan mandat kami yang utama itu adalah sebagai katalis percepatan pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, masing-masing SMI juga mempunyai tupoksinya masing-masing, dan SMI spesifik di lembaga pembiayaan bukan bank untuk proyek-proyek infrastruktur awalnya, namun sekarang sudah mendapat perluasan mandat untuk proyek-proyek lainnya di luar infrastruktur sesuai penugasan dari pemegang saham. Demikian, Lea. Baik, terima kasih Ibu Mona and Miss Leah. Considering
that Indonesia is the world's largest island nation. We are also one of the world's biggest producers of plastic waste, but we're also Southeast Asia's largest economy, and I cannot imagine the scope of this commitments to fight plastic waste in Indonesia indeed is very broad. So I'm calling on young Indonesians to commit as well as convey this central message for Indonesians' preservations. Could you please tell us a brief introduction first about AFD, as well as its commitments and role on sustainable development goals here in Indonesia? Ms. Leah. Yes, sure. Thank you, Amel. So yes, AFD, it's the French Development Agency. So it's a French public financial institutions which works for the development of a lot of partner countries like Indonesia on different sectors. So I can name energy, for example, finance. I can also name natural resources, urban development, transport, water and waste management. AFD mandate is also for the green and inclusive growth, but we also work on the fight against climate change. And IFD works, it's also aligned with the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals. So that's the first introduction for AFD. Thank you very much, Ms. Leah. Nah, Pak Agus, sebagai Kepala Divisi Pengembangan Korporasi dan juga Manajemen Inisiatif, tadi Ms. Leah juga sudah menekankan the importance to fight climate change nih Bapak. Apa sih Pak peran PT SMI dalam SDG dan juga lingkup kerjasamanya dengan AFD, Pak? Well, PT SMI sebagai BUMN yang bertugas untuk membiayai infrastruktur di Indonesia telah melakukan pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur khususnya sektor sustainable development goals seperti energi terbarukan, transportasi massal, rumah sakit dan lain-lain. AFD merupakan salah satu partner PT SMI untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. AFD dalam hal ini memberikan dana, kemudian PT SMI menyalurkan kepada proyek-proyek infrastruktur yang berhubungan dengan SDGs dan climate change. Selain itu, terdapat dana hibah yang diberikan oleh AFD yang bersumber dari Uni Eropa yang didedikasikan untuk mendorong lebih banyak proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan SDG dan climate change. Baik, terima kasih Pak Agus. Lalu upaya atau action apa saja nih Pak dari kerjasama ini yang sudah diambil atau akan diambil oleh PT SMI selama ini untuk memerangi perubahan iklim, khususnya terkait the fight to eradicate or to lessen plastic waste ini Pak? Secara bisnis kami terus menjajaki peluang-peluang bisnis untuk dapat membiayai proyek infrastruktur yang berhubungan dengan pengolahan sampah khususnya plastik. Kami juga memberikan pembiayaan kepada proyek sampah di berbagai wilayah Indonesia dan secara rutin kami melakukan sharing session ataupun capacity building dengan para mitra SDG di Indonesia One terkait dengan berbagai kemajuan teknologi dan kebijakan pengolahan sampah di berbagai negara lain sehingga kita dapat melakukan replikasi yang lebih cepat. Kemudian di lingkungan PT SMI sendiri, sejak sebelum pandemi, kami juga telah memiliki program yaitu Kantor Gue Bebas Sampah, yang merupakan salah satu bentuk konkret dan inisiatif kami sehingga kantor kami dapat bersih dari sampah dan sampah dapat dikelola dengan baik. Pengelola gedung perkantoran kami pun telah menyediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya sehingga terdapat pemisahan mana sampah yang recycle, kemudian non recycle. Kemudian juga kita melakukan edukasi dan kampanye 3R yaitu untuk reduce, reuse, dan recycle melalui berbagai kegiatan campaign di kantor kami. Demikian. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, untuk menyambung pernyataan dari Pak Agus di kalangan karyawan SMI ini sendiri nih Bu Mona, tentu action plan dan juga sosialisasi ini kan penting sekali Ibu ya, to fight climate change. Lalu apakah ada movement-movement lain yang sudah dilakukan perusahaan untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan sampah plastik, Bu Mona?
Iya, di PT SMI kita juga mempunyai unit CSR ya, Corporate Social Responsibility, itu di mana kami berdasarkan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kami pun punya kesadaran ya, manajemen punya kesadaran yang tinggi untuk saling berbagi tanggung jawab sosial dengan masyarakat atau lingkungan sosial. Nah, salah satu dari sektor yang dipartisipasikan di dalam CSR PT SMI setiap tahun sejak PT SMI berdiri, itu salah satunya adalah untuk lingkungan atau pelestarian lingkungan. Jadi setiap tahun kami selalu ada sekian persentase karena ada beberapa sektor dari CSR kami ya Mbak Amel. Jadi kami ada melakukan alokasi, tapi setiap tahun selalu ada kegiatan yang dikaitkan atau apa ya untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan melalui program-program CSR PT SMI. Program CSR PT SMI itu juga sudah dari Indonesia Barat, Tengah, Timur ya sudah tersebar di mana-mana, dan kami berusaha setiap tahun membuat adil lah ya dari setiap wilayah di Indonesia untuk mendapat atau menerima partisipasi bantuan kami dalam bentuk CSR khususnya untuk bidang pelestarian lingkungan hidup. Kembali sedikit ya Mbak Amel, maaf tadi mungkin ada pertanyaan pertama di Mbak Amel yang saya kurang lengkap jawabnya. Memberikan informasi bahwa PT SMI mempunyai atensi yang sangat tinggi Mbak Amel ke isu lingkungan. Salah satunya adalah di PT SMI kami khusus membentuk divisi pembiayaan yang namanya DPB, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan. Jadi itu salah satu bentuk komitmen kami untuk berpartisipasi memberikan pelayanan atau fasilitas pembiayaan untuk pelaksana pekerjaan sektor-sektor infrastruktur yang terkait dengan SDG atau yang menjunjung prinsip-prinsip SDG. Ditambah juga kami juga mempunyai divisi khusus yang mengevaluasi risiko, khususnya risiko untuk environment atau untuk lingkungan. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk komitmen kembali kepada kami dan bukti dari PT SMI bahwa kita mempunyai atensi yang tinggi untuk kelestarian lingkungan hidup. Tadi yang pertama melalui CSR ya Mbak ya, salah satu bentuk apalagi kegiatan yang dilakukan selain tadi diinformasikan Pak Agus, kita juga punya inisiatif di dalam kantor. Selain itu juga dari objek-objek pembiayaan yang dilakukan oleh divisi pembiayaan berkelanjutan itu juga dispesifikasikan atau ditujukan khusus untuk yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Jadi kita juga punya yang korporasi lah cerita yang lebih general, tapi secara spesifik kita juga tak luput memberi perhatian untuk memberikan pelayanan atau fasilitas pembiayaan ke sektor-sektor infra yang terkait SDG. Gitu mungkin Mbak Amel. Terima kasih Ibu Mona and Ms. Leah on the bridging from what Ibu Mona and Pak Agus has said, how PT SMI has already conducted various methods to fight climate change, big and small. There sure is an urgent need to explore the use of existing legally binding international agreements to address marine plastic pollution. And speaking of marine plastic pollution, we all know that Indonesia is the largest island nation in the world. So the pollution in this department indeed has become more complex. So why is the fight against plastic pollution so important for this ecosystem? And what is the condition that makes it so urgent? And do you have any data or information regarding this very problem? Yes, so as you may know, every year Indonesia generates around 6.8 million tons of plastic waste, and this majority ends up at sea, in the sea. And a figure that is growing by 5% annually. Then we know also that the government of Indonesia has declared that the waste production should be reduced by 30% nationwide, and that 70% of the waste produced should be recycled by 2025, through notably the establishment of the National Action Plan, the NAP, on marine debris that the government started a few years ago. We also have underlined that one of the key factors of success identified in the Governmental Strategic Waste Management Plan toward 2025 is really raising awareness, raising the public awareness through education and campaigns, notably for the youngest. According to a report issued by the Statistic Indonesia, the BPS, on environmental indifference behavior,
it appears that 72% of Indonesian people are not concerned about waste management. They are not aware, they don't know about that topic. Therefore, a significant contribution from all parties is required to achieve this very ambitious target of the government of reducing plastic waste in general. Thank you so much, Ms. Leah. So with such strong data to back this up, what do you think, what is your advice to everyone supporting for research as well as innovation to prevent as well as to reduce plastic pollution? Yes, so indeed, the fight against plastic is one of the topics that IFD wants really to address for the next years because of its impact on the exceptional biodiversity, marine and terrestrial of the country, and also because of its impact, its huge impact on climate change and all the populations around. So the French action in Indonesia around the seas is part of a global strategy to protect the oceans and the biodiversity in the Indo-Pacific, which is based on the principle that the oceans are connected. And if a crisis appears in one place, it will apparently inevitably have repercussions, have consequences in another place around. So in IFD, for example, we are developing different projects. So I can name at that moment, we are conducting a research project on marine debris with the IRD, which is the French Research Institute of Development. And IFD's commitment on this issue, it's linked to all its intervention also in Asia Pacific. So for that research project, we are modeling and monitoring the path of the marine debris when they reach the ocean from the rivers. So this is a very important project to have a better understanding on the trajectories of the plastic in the ocean and in the coast of Indonesia. Thank you, Ms. Leah. So besides on a global scale or on the level of institutions as well as universities, what about on an individual scale? What actions do you think should be taken by an individual, for example, to reduce plastic waste, such as for me at home, or what can we learn from you, for example? What have you done at home to reduce plastic waste yourself? So on my side, I try to avoid as much as possible the single-use plastic. So I avoid at all, like all the single-use plastic when I order food. For example, when I go to restaurant, I don't use plastic straw. I request every time that I don't want plastic straw in my drink. I have my bottle that I refill all the time. I try to buy all my food in a raw state. Like, so I try to buy the fruits and all the vegetables in the raw state, not transformed. So that's all, like a lot of small things that we can do in the plane when I'm traveling, and I refuse the glasses of water. I ask the steward to fill my bottle. A lot of small things that we all can do. When you go to shopping too, you use your own bag that you can reuse and like avoid this plastic. And also, regarding the clothing, it's very important because we have a lot of plastic in our clothes too. So it's important also to choose from where you are buying your clothes. That are pure example. Indeed, Ms. Leah, so true, because what seems so small to be done individually, but when hundreds of millions of people do it, then it becomes a big impact, yeah? Yes, exactly. And Pak Agus, tadi kan Ms. Leah juga sudah menekankan on a global scale, institution, dan juga on a university scale. Lalu mengapa sih Pak memerangi sampah khususnya plastik itu perlu melibatkan semua pihak? Dan kenapa PT SMI dan juga AFD ini ingin menggelar comic strip competition? Apa targetnya? Sampah plastik adalah masalah signifikan untuk pemerintah di Indonesia. Dalam jangka panjang ini tidak hanya merusak lingkungan Indonesia, akan tetapi juga akan ada dampak ekonominya. Seluruh elemen di suatu masyarakat harus bergerak bersama untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis sampah plastik ini. Untuk dapat menggerakkan lebih banyak elemen masyarakat, maka kita fokus kepada satu masalah besar, yaitu kesadaran. Upaya untuk meningkatkan kesadaran ini merupakan tugas kita bersama. Saya pikir itu ya, kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia dari semua level, dari semua usia, itu perlu kita bangkitkan bahwa sampah plastik ini perlu kita atasi bersama.
Demikian. Terima kasih Pak Agus. Nah, kita membicarakan soal the comic strip competition. We have one great expert, yaitu Mas Beng Rahadian. Mas Beng, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Iya, Mas Beng. Nah, kita membicarakan soal the comic strip competition. You sure are the expert nih. Nah, menurut Anda, apa sih komik medium yang efektif untuk berkampanye di kalangan anak muda dan bisa menjadi tool call for action ini, Mas Beng? Ya, komik strip itu kan mudah dibaca dan itu bisa sambil lalu juga orang bisa melakukan itu. Nah, maka yang penting adalah bagaimana pesan itu sampai di masyarakat yang sekarang melihat gambar itu dengan cepat. Jadi saya harap pesan-pesan yang disampaikan di komik strip itu kan komik yang sekali baca selesai gitu. Jadi pesannya langsung dapat, langsung masuk ke dalam ingatan karena itu kan dibuat dalam bentuk teks dan visual. Jadi itu bisa menggugah masyarakat kita, apalagi pembaca komik itu kan multi level. Kebanyakan sih anak-anak muda gitu. Jadi kalau anak-anak mudanya sudah mulai disadarkan dengan cara yang humble gitu ya, dengan cara yang yang mereka sehari-hari lihat gitu. Saya mengharapkan komik strip bisa berbicara banyak dan bisa berpartisipasi dalam upaya melawan plastik, sampah plastik terutama. Baik, terima kasih Mas Beng. Nah, untuk advice atau saran dari anak-anak muda yang ingin join comic strip competition ini, Mas Beng, apa saran Mas Beng untuk mereka? Ya, saran saya melihat kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah kamu lakukan. Tadi Miss Lea sudah menceritakan dengan detail yang kamu lakukan. Sehari ini berapa plastik yang sudah kamu sentuh, berapa plastik yang sudah kamu pegang dan kamu buang. Dari situ saja itu bisa jadi cerita yang menarik. Sehingga kesadaran itu tumbuh dari dalam diri, dari lingkungan yang paling dekat gitu, paling dekat kita karena produsen sampahnya kita sendiri. Nah, dari situ bisa membuat cerita yang menarik. Nah, baru tuh kita akan bicara tentang bagaimana menceritakannya dengan singkat, padat, tapi juga kena gitu. Dengan cara yang sehari-hari kita lihat lah dalam budaya visual kita. Baik, Mas Beng. Lalu ini Ibu Mona, comic strip competition ini kan memang difokuskan untuk anak muda ya, dari usia 18 hingga 25 tahun. Jadi untuk saya yang udah masuk ke bracket 30 ini kan tidak bisa join Ibu ya. Nah, sayang sekali. Nanti kita bikin another yang dengan usia range yang berbeda. Okay, in that case, I will definitely be a part of this competition, Ibu. Lalu pertanyaan saya nih untuk yang sesi kali ini dari 18 sampai 25 tahun, kenapa memilih anak muda sebagai target audience lomba ini, Ibu? Iya, anak muda itu di usia tadi range 18-23 tahun itu ya, itu tuh mereka bisa punya dua fungsi terkait hal ini, either jadi korban atau jadi aktor penting. Korban tuh maksudnya korban warisan orang tua ya atau generasi sebelumnya yang mungkin kurang care dengan lingkungan gitu atau dengan sampah gitu. Namun yang kita lihat, kita lebih melihatnya lebih positif, anak muda ini sekarang fungsinya sebagai aktor penting gitu. Di rentang usia mereka itu kan mereka secara psikologis mulai transisi menjadi dewasa, ada penambahan tanggung jawab ya di situ di anak muda, di diri anak muda tersebut di usia segitu, digabung dengan idealisme mereka, intelektualisme mereka, lalu kreativitas mereka, mereka justru bisa jadi solusi. Dengan jadi solusi itu mereka bisa dengan anak muda sekarang itu kan generasi sekarang sudah hidup kasarnya kayak mereka lahir fasilitas transportasi sudah sebegitu banyak beragam, fasilitas atau sistem teknologi juga sudah sangat modern ya. Jadi dengan kemampuan yang mereka miliki itu, anakmu itu jadi punya power loh Mbak Amel. Mereka punya power untuk saling mempengaruhi pola hidup satu sama lain. Kita lihat sekarang dengan media-media komunikasi aja, dengan sosial media, Instagram aja gitu ya, itu percepatan penyampaian informasi itu sangat-sangat cepat sekali gitu ya, mungkin melebihi kecepatan cahaya gitu, dan langsung
sampai ke beberapa komunitas misalnya seperti itu ya. Jadi kita memang sengaja menggap ke usia anak muda 18-23 tahun tersebut tadi karena kita melihat mereka adalah komunitas yang sangat potensial ya untuk menyampaikan informasi baik ke keluarganya dari lingkungan yang paling kecil sampai ekspektasi kami ke komunitas dan lebih luas lagi ke masyarakat gitu. Gitu sih Mbak Amel tepatnya. Terima kasih Ibu Bona, dan terakhir nih Mas Beng. Mas Beng, we all know Mas Beng ini sebagai komikus Indonesia tentu banyak sekali nih yang ingin mendapat saran dari Mas Beng untuk komik yang baik itu seperti apa sih, dan juga selain kualitas gambar, nanti kan untuk peraturan ataupun syarat-syarat dari pembuatan komik ini kan boleh yang berwarna ataupun hitam putih. Lalu kualitas gambar menurut Mas Beng yang baik itu seperti apa sih? Lalu unsur apa yang harus ada sehingga komik ini bisa efektif dalam mengajak dan juga menyampaikan pesan, Mas Beng? Iya, komik itu kan intinya bercerita. Jadi berceritalah dengan baik. Ya, yang kita ingat dari sebuah komik itu adalah pertama karakter dan kemudian apa yang disampaikan oleh karakter. Jadi nanti ketika teman-teman ikutan dalam kompetisi ini, yang pertama kamu harus punya cerita yang bisa disampaikan dengan baik. Tapi cerita ide yang baik tidak disampaikan dengan cara yang baik itu menjadi tidak baik. Tapi cerita yang biasa saja disampaikan dengan luar biasa itu jadi luar biasa. Maka tadi saya bilang jika ada kejadian kecil saja di rumah, tapi kamu bisa menyampaikannya dengan dramatik, dengan baik gitu ya, tidak bertele-tele gitu karena itu satu strip aja. Itu cara yang paling bagus untuk menyampaikan pesan. Jadi kamu mau menggambar sebagus apapun jika tidak bercerita itu sama saja bohong. Jadi berceritalah dengan baik dulu. Kamu menyampaikan dulu apa yang kamu mau. Baru gambar itu bisa menyusul. Karena saya nanti yakin akan ada cerita yang bisa mengalahkan gambar yang bagus. Tapi bukan berarti gambar yang bagus juga bisa kalah hanya dengan cerita yang bagus. Jika gambar bagus dan diceritakan dengan bagus juga, itu yang kita cari. Karena itu yang paling bisa cepat sampai ke audiens. Itu Mbak. Baik. Jadi ini benar-benar comic strip competition with a clear purpose, Mas Beng ya? Betul, Mbak. Iya, dan oke, untuk informasi ataupun syarat-syarat mengenai comic strip competition ini untuk melawan plastik, ini untuk peserta dari umur 18 hingga 25 tahun untuk periode 19 Juli hingga 6 Agustus 2021, dan hadiahnya menarik sekali. Untuk pemenang favorit adalah 5 juta rupiah, untuk pemenang ketiga 10 juta rupiah, untuk pemenang kedua 13 juta rupiah, dan untuk pemenang pertama, the grand prize, yaitu 20 juta rupiah. Untuk karya yang dilombakan harus di satu halaman A4 vertikal ataupun horizontal dan terdiri atas 5 hingga 10 panel. Gambar boleh manual ataupun boleh juga digital. Boleh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga boleh. Boleh berwarna atau hitam putih dan harus mempertahankan originality atau orisinalitas. Nah, untuk mengikutinya, peserta diminta untuk posting comic strip di Instagram masing-masing dengan tagar hashtag melawan plastik atau juga dengan hashtag kamu punya peran dan hashtag comic strip competition. Sertakan keterangan gambar di caption maksimal 500 kata dan untuk satu peserta untuk satu comic strip. Dan serahkan comic strip buatan kalian segera yang menyoroti fakta bahwa mengurangi polusi plastik adalah tanggung jawab kita semua. Khususnya melalui tindakan kecil sehari-hari yang tadi Mas Beng sudah nyatakan dan juga tekankan ya, bahwa menolak plastik sekali pakai ataupun mendaur ulang atau recycling, membeli produk bebas plastik, ambil bagian dalam pengumpulan sampah, ataupun juga untuk mengedukasi dan menyebarkan pesan untuk mengurangi sampah plastik. Ya, dan sekarang untuk ini saya akan mempersilakan untuk narasumber speaker kami untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Nah, kita akan persilakan Pak Agus terlebih dahulu dari PT SMI yang akan dilanjutkan oleh Ibu Mona untuk memberikan closing statement. Pak Agus, kami persilakan. Baik, upaya untuk menanggulangi krisis sampah plastik di Indonesia membutuhkan kerjasama dan kontribusi
dari semua elemen masyarakat. Ini tidak akan terjadi dalam waktu overnight, tetapi langkah kecil apapun yang diambil untuk berusaha mengurangi penggunaan plastik adalah sebuah langkah yang perlu kita apresiasi bersama. Kemudian juga kami pikir kami dari PT SMI akan terus berkomitmen untuk mendukung melawan plastik, baik melalui fungsi kami sebagai perusahaan pembiayaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Demikian saya pikir. Terima kasih Pak Agus. Nah, dari PT SMI juga Ibu Mona, what is your anchor message of this podcast, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Amel. Di PT SMI beruntungnya adalah selalu ada harmonisasi ya Mbak Amel antara kegiatan bisnis dengan supporting bisnisnya, di mana kami seperti Pak Agus tadi sampaikan memang sudah dibentuk budaya dan komitmen di PT SMI untuk kita terus menaruh atensi yang tinggi untuk isu-isu climate change ini, termasuk sampah ya, termasuk peduli sampah. Jadi selain benar kata Pak Agus, salah satu yang dilakukan oleh kami adalah dengan dari lingkup terkecil kami, dari kegiatan kami sehari-hari di kantor, sampai dengan bagaimana kami melalui tupoksi yang kami miliki, PT SMI itu akan terus ya mendukung kampanye-kampanye atau gerakan-gerakan atau mengemphasize keterlibatan kami untuk mengatasi isu-isu perubahan iklim melalui berbagai tupoksi yang ada di divisi-divisi PT SMI. Ini suatu komitmen kami yang akan kami pegang untuk waktu yang lama demi perubahan yang masif. Itu Mbak Amel. What a strong message, Ibu. Terima kasih. And Miss Leah, what message would you like to convey on behalf of AFD as a closing statement of today's podcast? Thanks a lot for having me. We really hope that the competition will help accelerate our efforts in reducing plastic waste, and also as well as inspire the young audience to create change for the betterment of our world in common. And above all, don't forget that all together, our collective actions will certainly accelerate the change. So all the best and very good luck to all the future contestants, and especially have fun. Thank you so much, Miss Leah. And last but not least, Mas Beng, untuk closing statement-nya. Ya, bagi teman-teman yang mau ikutan di lomba komik ini, pertama, sebelum kita menyadarkan orang lain, mari kita sadarkan diri kita sendiri. Jadi komikmu keluar dari hati bahwa kamu punya kesempatan besar untuk ikut menyelamatkan dunia sehingga menjadi lebih sehat. Saya kira kita perlu malu bagaimana Indonesia berkontribusi besar pada persoalan ini. Jadi jangan lagi menjadi bagian dari masalah, mari menjadi bagian dari solusi masalah itu. Kalau kamu bisa bikin komik, bikinlah komik tentang itu. Itu, Mbak. Terima kasih. Iya, comic competition with a purpose indeed, Mas Beng ya. Terima kasih. Well, everyone, kita sudah sampai ke penghujung acara CNN Video Podcast hari ini. Kamu punya peran melawan plastik hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, and we will be waiting for your participation in our comic strip competition. Serahkan komik strip buatan kalian segera, yang menyoroti fakta bahwa mengurangi polusi plastik adalah tanggung jawab kita semua, khususnya melalui tindakan kecil sehari-hari. Dan bersama-sama kita libatkan orang-orang di sekitar kita dalam memerangi polusi plastik. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kehadiran dan juga partisipasi everyone, terutama narasumber kita dan juga audiens kami hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.